Jujur deh, siapa di sini yang kalau udah buka satu bungkus keripik kentang, niatnya cuma makan satu biji, tiba-tiba sadar bungkusnya udah kosong. Kita semua pernah ada di situ, guilty pleasure banget kan? Camilan ini tuh kayaknya udah jadi soulmate-nya anak muda. Nemenin nugas, nemenin nonton Netflix, atau sekedar nemenin galau. Tapi kalian tahu nggak sih, camilan paling populer di dunia ini ternyata bukan hasil eksperimen jenius di laboratorium makanan. Keripik kentang itu lahir karena kebetulan, dan lebih parahnya lagi, karena sebuah dendam pribadi. Yap, lo nggak salah dengar. Ini adalah cerita tentang seorang chef yang savage banget, pelanggan yang super rewel, dan momen petty yang mengubah dunia kuliner selamanya. Oke, kita mundur dulu ke musim panas tahun 1853. Lokasinya di Saratoga Springs, New York. Bayangin aja ini tuh tempat nongkrongnya Crazy Rich Asians, tapi versi bule zaman dulu. Tempat di mana orang-orang super kaya pamer kekayaan. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, George Crumb. Dia ini koki di restoran Moon's Lake House. George ini bukan koki sembarangan, dia dikenal jago banget masak. Tapi dia juga punya reputasi, punya harga diri yang tinggi lah. Suatu hari, datanglah seorang pelanggan VVIP. Rumor sejarah bilang orang ini adalah Cornelius Vanderbilt, salah satu orang terkaya di Amerika saat itu. Tapi ada juga versi lain yang bilang itu cuma pelanggan kaya biasa. Intinya, si pelanggan ini tipikal Karen kalau hidup di zaman sekarang. Rewelnya minta ampun. Menu andalan waktu itu adalah French fries, tapi bukan kayak McD ya, potongannya tebal-tebal dan lembek. Si pelanggan mesen kentang goreng ini. Pas disajikan, dia komplain. Ini apaan? Ketebelan, lembek banget, minyaknya kebanyakan. Bawa balik, goreng lagi. George Crumb meskipun kesel, dia coba profesional. Dia bikin lagi batch kedua, lebih tipis, lebih garing. Dia kirim lagi ke meja pelanggan, dan ditolak lagi. Katanya masih kurang tipis dan kurang garing. Bayangin, lo jadi George Crumb, lagi sibuk di dapur panas, terus ada satu orang yang requestnya ribet banget. Emosi dong, pasti. Disinilah momen sejarah terjadi. George Crumb udah nggak peduli sama kepuasan pelanggan. Dia mau ngasih pelajaran ke orang kaya ini. Niatnya murni mau ngetrol. Dia ambil kentang, diiris setipis kertas, benar-benar transparan, terus dia goreng di minyak panas sampai kering kerontang kayak dompet lo di akhir bulan. Gak cukup sampai situ, dia taburin garam gila-gilaan. Tujuannya cuma satu, biar tuh kentang gak bisa dimakan dan si pelanggan kapok. Piring itu diantar ke meja. George Crumb ngintip dari dapur, siap-siap mau ngetawain ekspresi si pelanggan pas keselak ngerem. Si pelanggan ngambil satu potong, masukin ke mulut, kriuk. Dan plot twist, si pelanggan malah jatuh cinta. Dia nggak pernah makan kentang serenyah itu seumur hidupnya. Rasa asinnya justru bikin nagih. Dia malah pesan lagi dan lagi. Niat hati mau ngeprank, malah nyiptain mahakarya. Menu sampah itu akhirnya jadi menu paling laris di restoran Moon's Lake House dan dikasih nama Saratoga Chips. Orang-orang rela antre dari jauh cuma buat nyobain kentang tipis hasil emosi sesaat ini. Oke, tapi gimana caranya Saratoga Chips yang cuma ada di restoran mewah bisa nyampe ke warung depan rumah lo? Masalah awalnya, keripik ini cepet banget melempem. Kalau disimpan di toples kaca atau tong kayu, besoknya udah alot. Sampai akhirnya muncul MVP kita yang kedua. Di tahun 1920-an, Laura punya ide jenius. Dia nyuruh karyawannya buat nyetrika kertas lilin atau wax paper jadi kantong kedap udara. Inilah cikal bakal bungkus snack yang kita kenal sekarang. Berkat kantong ini, keripik bisa tetap fresh berhari-hari dan bisa didistribusiin kemana-mana. Terus masuklah Herman Lay. Yes, pendiri Lay's. Dia yang bikin keripik kentang jadi industri raksasa dengan marketing gila-gilaan. Dan satu lagi, dulu keripik itu rasanya cuma asin alias original. Baru di tahun 1950-an, Joe atau Spud Murphy dari Irlandia nemuin teknologi buat nambahin bumbu rasa. Rasa pertamanya apa? Cheese and onion. Dari situlah lahir rasa barbecue, rumput laut, sampai rasa aneh-aneh kayak rasa telur asin. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari George Crumb? Kadang hal terbaik dalam hidup datang dari rasa kesel, emosi, atau ketidaksengajaan. Kalau George Crumb hari itu sabar dan nurut aja sama pelanggan, mungkin hari ini kita nggak bakal punya cemilan favorit kita ini. Sedikit fakta psikologi buat kalian. Kenapa kita susah berhenti makan keripik? Karena suaranya. Otak manusia itu mengasosiasikan suara crunchy dengan makanan segar. Makanya produsen keripik ngeluarin duit miliaran cuma buat ngeriset suara kriuk yang paling sempurna. Gimana menurut kalian? George Crumb ini jenius atau cuma lagi hoki aja?
Dan coba komen di bawah, apa rasa keripik kentang GOAT atau greatest of all time menurut kalian? Tim original, barbecue, atau rumput laut? Jangan lupa like kalau kalian jadi lapar gara-gara video ini, dan subscribe buat cerita-cerita mind-blowing lainnya. Stay hungry, stay curious. Gue cabut dulu, bye!